Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Di video kita kali ini kita akan bahas 6 kaset ya, solois pria papan atas Indonesia, yaitu Yana Julio ya. Yang pernah punya kaset-kasetnya atau yang belum tahu ya, belum menikmati lagu-lagunya Yana Julio, simak terus video ini. Nah, jumlahnya ada 6 kaset. 6 kaset ini aku dapatkan dalam rentang 5 minggu kalau nggak salah ya, 5 minggu. Semuanya dapat di flea market atau pasar loak. Oke. For your information, aku selalu usahakan nyari kaset ini di pasar loak karena sebagai wujud support aku ke pedagang-pedagang kaset ya yang ada di Palembang. Jadi support mereka biar mereka terus cari kaset-kaset yang berkualitas untuk dijual. Sebenarnya kalau mau cari online sih banyak yang jual ya. Kamu bisa cari di e-commerce atau di marketplace, banyak sekali kaset-kaset ini. Tapi kalau mau sabar dan harganya murah, dan juga kalau nyari di flea market atau pasar loak, kamu bisa punya interaksi dengan pedagangnya, akhirnya jadi teman, akhirnya jadi ya ngobrol bareng gitu. Oke, nah kita akan bahas tentang penyanyi satu ini ya, Yana Julio. Informasi diskografi Yana Julio ini agak sedikit susah didapatkan ya. Paling-paling kita dapat dari Wikipedia dan itu minim sekali informasinya. Kayaknya harus ada orang yang peduli dengan musik-musik Indonesia untuk tetap mengupdate diskografi penyanyi-penyanyi Indonesia. Oke, Yana Julio ini terlahir dengan nama Rusyana ya. Oke, lahirnya di Bogor, Jawa Barat 8 April 1960. Jadi per 2020 umurnya ini sudah 60 tahun. Kang Yana ini sudah umurnya 60 tahun ya. Jadi 2021 sudah 61 tahun. Dan kalau lihat wawancara terakhirnya di televisi itu kelihatan masih sangat muda sekali ya. Oke. Nah, aku juga pernah dapat informasi dari tontonan televisi bahwa Yana Julio ini mendapat namanya Julio itu oleh seseorang ya karena suaranya yang dianggap mirip dengan Julio Iglesias. Siapa itu lagi itu? Julio Iglesias. Julio Iglesias itu ya penyanyi Latin kalau nggak salah ya, penyanyi Latin yang suaranya khas sekali, yang ciri khasnya itu suara vibranya. Yana Julio terkenal sebagai salah satu dari anggota Elva Singers ya, bersama Agus Wisman, Lita Zain, dan Uci Nurul. Bersama kelompoknya inilah Yana Julio melanglang ke berbagai negara serta beberapa kali menjadi duta Indonesia. Ya, banyak sekali festival yang mereka juarai. Jadi kelompok ini dipimpin oleh Elva Sesioria Hasbullah. Jadi Elva Singer telah menyandang penghargaan puncak sebagai Grand Champion berturut-turut dalam Olimpiade Paduan Suara Dunia di Linz, Austria, Busan, Korea, Bremen, Jerman, dan Xiamen, Cina. Jadi kalau masalah prestasi kayaknya tidak diragukan lagi Kang Yana ini ya. Dan kemudian pada tahun berapa ya? Tahun 1988 Yana Julio ini mengeluarkan album solonya yang berjudul, bukan yang ini, Emosi Jiwa. Jadi Emosi Jiwa ya
Nah, kalau album Emosi Jiwa itu aku agak-agak samar-samar ingetnya ya. Kalau nggak salah itu duet dengan Lita. Jadi waktu itu terkenal Yana dan Lita ya, sering masuk musik videonya ya awal-awal tahun 90-an itu ya. Duetnya Emosi Jiwa, Lita juga ini anggota dari Elva Singer ya. Jadi waktu itu mungkin mau diorbitkan sebagai pasangan duo mungkin ya, Yana dan Lita, Emosi Jiwa. Lagunya bagus banget, tapi sayang belum dapet kasetnya ya. Nah, kemudian album keduanya Cintamu ya, dirilis tahun 1989. Jadi hanya berselang 1 tahun ya, Yana Julio akhirnya merilis album solo pertamanya. Bukan pertama, yang kedua ya. Tapi dimarketkan sebagai Yana saja, Yana Julio ya. Nah, covernya seperti ini ya. Yana Julio-nya masih pakai kumis ya, kurus seperti ini. Nah, Yana, kemudian Julio-nya dibuat seperti ini ya, Julio ya. Mungkin belum pede untuk menyandang nama panggung Julio ya, jadi dibuat seperti ini. Nah, kasetnya juga masih bernuansa 80-an ya. Kita lihat di sini kasetnya BASF ya, Yana Julio Cintamu ya. Oke, seperti ini. Sudah ada coretan di sini ya, mungkin pemilik pertamanya. Kita lihat artworknya. Nah, ini Yana Julio yang masih sangat muda, tahun 1989 ya. Judul-judul lagunya Gelora Cinta, juga dengan Lita juga ya di sini. Cintamu, tapi dua dengan Lita yang paling aku tahu itu Emosi Jiwa. Hanya Untukmu, Pesta Ulang Tahun, dan Nina. Side B-nya Lupa, Kehangatan, Hasrat Cinta, Dirimu, Selamat Datang Kasih. Lagunya tidak terlalu padat ya, 5 lagu di setiap side, jadi ada 10 totalnya. Ini ada ucapan terima kasihnya. Oke. Dan lirik-lirik lagunya ya sangat bernuansa 80-an sekali ya. Artworknya juga tidak ada yang bisa kita lihat selain covernya ini ya. Nih, dan nuansanya sangat 80-an seperti saya bilang tadi ya. Oke, lagunya masih bagus-bagus banget ya, pokoknya keren ya. Nah, ini album pertamanya. Album ketiganya berjudul Kehadiran ya. Yana Julio sudah pede menyandang nama Julio di sini ya, Yana Julio ya. Oke, dirilisnya tahun 1991. Nuansanya masih berbau tahun 80-an juga ya, walaupun sedikit lebih modern dari album sebelumnya ya. Kita lihat kasetnya. Nah, kasetnya juga modern seperti ini ya. Sudah masih ada coretan, mungkin ini orangnya sama yang punya ya. Di sini ada, dan jumlah lagunya juga sedikit, mungkin ini EP ya, extended play. Kehadiran, Dua Hati Jadi Satu ya, kitanya juga sedikit ya. Kemudian Kehadiran, Mungkinkah, Sambutlah Bahagia ya. Sekarang kita lihat artworknya ya. Ini fotonya khas tahun 90-an ya, dengan sudut pandangnya agak lebih tinggi ya, pengambilan fotonya. Sini sudah ada label Aquarius kalau nggak salah ya. Lagunya cuma 4, mungkin ini EP ya, termasuk EP atau extended play. Jadi satu side cuma 2 lagu, Kehadiran dan Dua Hati Jadi Satu. Kemudian side B nya Mungkinkah dan Sambutlah Bahagia. Stereo apa ini? Tim apa sih ini? Janop ya, 4 ya, begitulah ya. Oke, nah Kehadiran, Dua Hati Jadi Satu, Mungkinkah, Sambutlah Bahagia. Lagunya cuma 4. Ada gambar-gambar, ini lebih banyak gambar-gambarnya dari album sebelumnya. Ada gambar Yana Julio yang khas banget gitu, memegang jaket seperti ini ya.
ciri-ciri anak tahun 90-an ini ya. Nah, ini sudah dicoret-coret dengan yang punya ya. Kayaknya yang tadi sama kali yang punya nih ya. Dibelinya tahun 94. Rilisnya tahun 91 kalau nggak salah. Ya. Ya, iya tahun 91 rilisnya. Oke, ini gambar Yana Julio sama seperti yang berwarna. Ada dua versi, yang berwarna dan yang hitam putih. Kayaknya mubazir deh dengan foto yang sama, atau mungkin terbatas jumlah fotonya ya. Jadi dibuat seperti ini. Ya. Kumisnya masih ada, ini tipis. Oke, ini album ketiga ya, kehadiran ini. Album ketiga. Lagu-lagunya juga bagus, lagu-lagu pop dan tidak terdengar kuno ya. Dan lagu-lagunya sampai sekarang juga masih enak didengar ya. Ada nuansa Vidi Aldiano gitu ya. Nah, album berikutnya yaitu Hasrat Cinta. Hasrat Cinta ini dirilis tahun 94 dan sambutannya luar biasa. Ya. Kayaknya ini satu dari beberapa album Yana Julio yang paling sukses. Ya. Lagunya yang terkenal di album ini adalah Satu Keinginan. Ya, ini wah luar biasa deh. Ya. Kita lihat. Kasetnya juga masih bagus dan yang ini yang paling sering aku dengar dari ke-6 kaset yang aku punya. Yang aku beli maksudnya, ya. Ini juga sudah apa ya? Sudah hilang semua tulisannya di sini ya. Ini sudah masuk ke Grammy Record ya. Jadi pindah label. Tulisannya sudah hilang, mungkin karena ini juga diputar secara ekstensif ya. Yang pemilik pertamanya sering sekali memutar kaset ini, jadi tulisannya hilang ya. Terus di apa namanya tersenggol-senggol seperti ini terus ya. Dan ini menandakan bahwa lagu-lagu di album ini memang sangat-sangat luar biasa bagus ya. Rilisnya tahun berapa tadi? Tahun 94. Ini mikanya sudah aku ganti karena waktu itu jelek banget, pecah. Jadi aku minta ganti dan ternyata agak susah melepasnya ya. Mana sih ini? Kondisi kasetnya waktu itu kasetnya, covernya ya seperti ini ya. Terlihat sekali sudah dipakai atau sudah pernah dimiliki orang lain ya. Yana Julio-nya sudah pakai jas dan ganteng sekali dia di sini. Gambar-gambarnya juga ini banyak yang sama ya. Pengulangan gambar yang sama. Nah, ini Yana Julio ya. Nih. Nah, kayaknya satu photoshoot yang ini ya, cuma biasa. Dan posenya juga sangat anak 90-an sekali ya. Nih. Nah, ya. Aku nggak bilang bahwa posenya lucu, tapi memang ini khas tahun 90-an seperti ini ya. Lagu yang aku paling senang Satu Keinginan, Jatuh Cinta. Pokoknya kalau disuruh milih album yang paling aku senangi ya album ini ya. Semua albumnya sudah aku dengerin bolak-balik semua lagu. Dan yang paling aku senangi album yang ini. Selang 1 tahun berikutnya, Yana Julio merilis album Hasrat Cinta ya. Album Hasrat Cinta. Tahun 1994. Selain konsisten merilis album, Yana Julio juga konsisten dalam urusan rambutnya. Tata rambutnya hampir sama semua ya. Oke, ini ciri khasnya ya. Ini Hasrat Cinta, simple, ada Yana Julio yang menoleh ke kanan atau ke kiri ya, tergantung sudut pandangnya.
ternyata ini adalah the best of Yana Julio. Jadi lagu-lagu sebelumnya mungkin ada di sini. Ya. Nah, ini kondisinya tidak sempurna, yang ini udah pecah ya. Bautnya untungnya masih ada, pecah seperti ini. Dan asiknya kaset itu masih, walaupun nih pecah semua pinggir-pinggirnya ya. Ini jatuh ya. Dan tulisan-tulisannya sudah kabur pokoknya, tapi ternyata setelah diputar masih sangat prima suaranya. Ya, itulah keunggulan dari kaset ya. Tahan banting. Kita lihat artworknya nih, karena ini the best. Dan kayaknya photoshootnya agak ini apa ya, banyak pengulangan gambar ya, yang gambar yang sama yang diedit lagi di apalah gitu ya, sehingga kayaknya monoton ya. Kalau menurutku tidak terlalu kreatif ini dalam membuat artwork ya. Ini gambar yang ini kan sama dengan yang ini juga ya, ini juga sama ya, kecuali yang ini ya. Seharusnya kan photoshoot banyak, tapi ya gitulah. Nih ada Yana Julio. Oh, ini nama pemilik pertamanya ya, Rini Vandayani. Oke. Tahun 94. Lagu-lagunya ada Hasrat Cinta, Jatuh Cinta, Cintamu, Satu Keinginan, Kasih Kita. Kemudian ini apa ini? Monica, Kehadiran, Mungkinkah, Gelora Cinta, Katakanlah Aku Tetap Milikmu, Dua Hati Jadi Satu, Sambutlah Bahagia, Tegar. Kemudian Seakan Tiada Akhir, Seakan Tiada Berakhir, dan Satu Keinginan. -1 mungkin ini instrumen saja ya, tidak ada vokalnya. Oke, ini juga sudah aku dengarkan bolak-balik semuanya dan bagus karena ya ini kan lagu album the bestnya ya. Oke, ini pemiliknya. Nah, ini lirik lagunya. Tidak ada yang bisa lihat lagi di sebelah sini ya. Oke. Album berikutnya yaitu Selamanya Cinta, dirilis tahun 1995. Jadi dalam rentang waktu cuma setahun, Yana Julio rajin sekali merilis lagu ya. Dari tahun 88, 89, 91, 92 enggak, 93, 94 dan 95. Nah, covernya seperti ini ya, Yana Julio ya. Nuansanya hitam seperti ini ya. Oke, kalau nggak salah lagunya yang aku seneng itu Selamanya Cinta. Oke. Ya, belum familiar karena dengarnya ini kalau nggak salah 2 atau 3 kali baru ya. Jadi cuma hitsnya saja yang aku tahu. Ya. Kasetnya masih sangat bagus dan mulus, tulisan-tulisannya masih sangat jelas di sini ya. Nih. Yana Julio, Selamanya Cinta, ada Ya atau Tidak, Lepaskanlah. Nah, ini lagu Lepaskanlah ini asik banget ya. Oke, kemudian Kemana Ku Cari, lagunya nggak terlalu banyak. Kemudian ada Dua Hati, Aku Masih Cinta, Ketetapan Hati, dan Potret Kasih. Kondisinya masih sangat bagus. Ini logo Aquarius ya. Oke, kita lihat. Nah, nuansa kalau photoshootnya hitam putih seperti ini ya. Oke, ini cepat terima kasih, bener Aquarius Musikindo ya. Selamanya Cinta. Ini Yana Julio yang mukanya terpotong seperti ini, sayang sekali ya. Oke, nih. Nah, kalau aku dengerin lagu-lagu Yana Julio ini ada sedikit cita rasa Vidi Aldiano seperti yang aku bilang tadi ya. Atau Vidi Aldiano terinspirasi dari Yana Julio ya. Jadi halaman yang ini dihabiskan untuk ucapan terima kasih dan artworknya berupa foto-foto Yana Julio. Sementara yang ini dibuat untuk syair lirik lagunya. Oke. Covernya juga keren ya. Kang Yana lagi berdiri seperti ini melihat sesuatu. Oke. Dan sampailah kita ke album ini ya, yaitu album Ku Cinta.
Nuansanya hijau dan kangenannya hitam putih atau abu-abu seperti ini. Menurut Wikipedia, ini adalah album terlarisnya Yana Julio, ya. Nah, sekarang kita lihat isinya. Kasetnya masih bagus ya. Sudah dicoba, keren. Dan di sini lagunya tidak terlalu banyak, sudah banyak terhapus nih. Ya, ini menandakan bahwa kaset ini sering disetel atau diputar oleh pemilik pertamanya. Nah, kita lihat isinya. Lagu-lagunya tidak terlalu banyak, ada 4 lagu setiap side. Ada Ku Cinta, All I Am. All I Am ini yang heavy rotation ya, yang radio airplay banget. Kemudian Menggapai Asa, Asmaraku Asmaramu, dan di side B-nya ada You, Mari Bahagia, Tiada Ragu, dan Harapan. Oke, jadi album ini dirilis tahun 98 dan katanya Yana Julio tidak merilis album hampir 2 tahun dari album sebelum ini. Di sini ada ditulisnya ya. Nih. Tak ada sua di antara kita ya, walaupun 2 tahun lebih. 2 tahun atau 3 tahun ya. Kalau nggak salah tahun 98 dan album terakhirnya tahun 95. Nah, nuansanya seperti ini, katanya sudah lumayan lecek, tapi lumayan lah ya. Oke, ini ada song listnya. Kemudian di sini ucapan terima kasih dan kata sambutan. Ada gambar Yana Julio, he's very handsome as always. Dan ya gambar-gambarnya nggak banyak dan kecil-kecil seperti ini. Kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalam penggarapan album ini. Ya. Dan belakangnya ada nama pemilik pertamanya, the first owner ya, namanya Iin punya. Belakangnya nggak ada lagi artwork ya, kecuali ini ada siluetnya Yana Julio warna hijau dan lirik-lirik lagunya. Sudah saya dengarkan semuanya dan ini bagus-bagus banget, dan walaupun dirilis tahun 98 tidak terdengar jadul sama sekali ya. Bagi suara Yana Julio menggelegar, bagus, vibranya oke, pokoknya oke banget deh semua lagu-lagunya. Ya. Oke, jadi nggak mubazir, nggak sia-sia membeli semua album. Ini sebenarnya bukan semua ya, hanya 6. Jadi kalau nggak salah aku cek di Wikipedia, sumbernya Wikipedia kayaknya ya, ada 2 album lagi setelah album ini ya. Satu dalam bentuk kaset yang belum aku dapatkan, dan satunya tidak dirilis dalam bentuk kaset ya. Oke. Nah, itu aja bahasan saya tentang Yana Julio ya, kaset-kasetnya yang saya dapatkan di flea market ya. Kalau kamu mau cari-cari kaset, lebih bagusnya sih di local seller ya, di kota-kota terdekat kita, karena itu juga mendukung abang-abang seller di flea market atau pasar loak yang terus giat untuk mencari kaset-kaset bagus. Dan mereka ternyata asik kok diajak ngobrol ya. Mereka pengetahuan musiknya luar biasa, terutama musik-musik jadul ya. Oke, itu aja bahasan saya tentang solois pria papan atas Indonesia yang suaranya luar biasa ya. Kalau kamu punya komentar tentang kaset yang berharap kamu temukan, kamu bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe. Oke, see you next video, bye bye.